Puji Tuhan, Shalom. Kembali lagi dengan saya Herold Malingkas. Pada kesempatan ini saya akan berbagi lagi firman Tuhan. Akan tetapi sebelum saya akan menyampaikannya, saya ajak kita semua untuk berdoa sebentar. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih mengucap syukur karena Tuhan lagi boleh mempercayakan hamba-Mu. Di dalam hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, urapilah hamba-Mu. Dan tentu saja Tuhan berkati setiap yang mendengar akan firman Tuhan ini. Mereka diberkati, dikuatkan, dan mereka semakin teguh di dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan teman-teman semua dimanapun berada, yang saya selalu banggakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, materi firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-16. Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32. Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32. Saya akan bacakan bagi kita semua. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan, saudara-saudara, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, tentu saja firman Tuhan pada saat ini sangat relevan karena mengingat situasi dan kondisi yang terjadi di negara kita, Indonesia ini, memang secara manusia sangat mengganggu, ya, sangat tidak nyaman, bahkan pun seringkali ditekan oleh keadaan dan situasi yang terjadi pada saat ini. Tentu saja yang paling menonjol saat ini adalah kita masih diperhadapkan dengan wabah COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini yang sifatnya masih fluktuasi, berubah-ubah. Belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Sehingga dapat memberi dampak, ya, dampak psikologis bagi setiap kita, ya. Karena secara manusia memang situasi seperti ini memang sangat memprihatinkan. Karena kita tahu bahwa dampak dari wabah COVID-19 ini itu sangat luas sekali. Ya, dampak kesehatan, terutama dampak psikologis, dampak pekerjaan, usaha, dan juga semua aktivitas-aktivitas itu semua terdampak akibat wabah COVID-19 saat ini. Akan tetapi seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa, ya, ayat ini akan membantu saya dan saudara. Ayat ini mengingatkan bahwa ketika kita meletakkan kesabaran di dalam kehidupan kita, maka kita disebut sebagai seorang pahlawan, bahkan lebih dari seorang pahlawan. Apabila kita hidup dengan penuh kesabaran untuk menghadapi segala hal, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu persoalan yang terjadi saat ini di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Bahkan pun bukan cuma karena penyakit ini, tetapi dampak dari persoalan-persoalan lainnya, ya, yang senantiasa mengancam, menekan kehidupan saya dan saudara. Akan tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi memang sangat penting sekali, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kita lihat juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Kita bisa melihat Roma 12, ya. Roma 12 ayatnya yang ke-12, di sana disebutkan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kita terus
bersuka cita. Kita terus harus menunjukkan, ya, bahwa apapun yang terjadi pada saat ini, kita harus mampu untuk bersuka cita. Kata firman Tuhan, tentu saja bersuka cita dalam pengharapan. Jadi kita harus percaya bahwa akan ada saatnya, akan ada waktunya di mana kita akan mengalami masa-masa yang indah pada saatnya. Ya, karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan jadikan semua indah pada saatnya. Akan tetapi kalau pada saat ini kita masih merasa tertekan, masih merasa ketakutan, merasa kesedihan, kita diperhadapkan dengan kesusahan, kesulitan yang terjadi, maka kita harus terus meletakkan kesabaran di dalam kehidupan kita. Walaupun sangat pahit kenyataan ini, tetapi firman Tuhan mengingatkan agar supaya kita terus bersuka cita dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Seorang pahlawan, ya, adalah seorang yang pemberani. Seorang pahlawan, dia mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya. Makanya dia disebut sebagai seorang pahlawan. Akan tetapi seorang pahlawan dalam firman Tuhan di sini adalah di mana dia mampu untuk hidup di dalam kerendahan hati. Dia mampu untuk menguasai dirinya. Dia mampu untuk mengontrol akan emosi dia. Dia mampu menunjukkan penguasaan diri, menunjukkan kesabaran dan ketabahan. Itulah yang disebut sebagai seorang pahlawan, bahkan lebih daripada seorang pahlawan. Ya. Firman Tuhan juga katakan di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa Allah akan turut bekerja, Allah akan turut membantu akan kehidupan saya dan saudara pada saat ini. Tetapi lebih perjelas lagi yang disebutkan di dalam ayatnya yang ke-31 di dalam Roma pasal 8 tadi, bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, sekalipun kesesakan, sekalipun kelaparan, penganiayaan, atau apapun itu, tidak akan dapat memisahkan. Asalkan kita tetap selalu sabar. Kita harus memiliki penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Kita tetap terus mengucap syukur, kata Roma 12 ayat yang ke-12 tadi. Ya, kita juga tetap sambil kita bersabar, kita tetap selalu berdoa. Karena doa ini akan memberikan kita kesanggupan untuk menghadapi akan persoalan dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan tidak akan membiarkan seseorang dicobai melebihi daripada kekuatannya. Jadi Allah tidak akan pernah meletakkan satu beban yang kita tidak sanggup akan pikul. Jadi Allah tahu sampai batas mana kekuatan kita, ketahanan kita menghadapi akan ujian hidup ini. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja
di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu kita harus selalu berserah kepada Dia. Ya, kita tidak akan bisa lari. Kita mau lari kemana? Kita mau berlindung kemana? Ya, kalau memang kondisi dan keadaan saat ini ya semakin tidak menentu, yang terus menghantui akan kehidupan saya dan saudara, yang senantiasa menekan kehidupan saya dan saudara, tetapi hanya ada satu tempat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah tempat perlindungan kita. Dialah kota benteng, kubu pertahanan yang akan senantiasa memberikan perlindungan dari segala apapun. Ya, karena barusan kita baca bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Sekalipun penindasan, sekalipun kelaparan, ketelanjangan, sekalipun pedang, sekalipun penyakit, atau ancaman apapun, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Ya, karena apa? Karena saya dan saudara ini adalah milik Kristus. Saya dan saudara ini adalah kepunyaan Dia. Oleh sebab itu, kalau kita merasa bahwa kita selalu dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, maka janganlah kita terus hidup dalam kekhawatiran. Janganlah kita terus hidup dalam ketakutan. Melainkan kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita yakin bahwa saya dan saudara pasti akan dilepaskan oleh Tuhan dari segala tekanan, segala penderitaan, segala persoalan. Ya, kita pasti akan perolehnya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Tuhan akan merancangkan suatu rancangan yang indah. Tuhan akan memberikan suatu saat di mana kita akan menerima itu sebagai sesuatu upah yang sangat indah, yang sangat berharga dan tak ternilai. Oleh sebab itu, firman Tuhan kembali mengingatkan bagi saya dan saudara bahwa orang sabar melebihi seorang pahlawan. Kemenangan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus terletak kepada penguasaan diri, artinya kesabaran. Ya, apapun yang terjadi kita harus bersabar. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 disebutkan di sana. Saudara-saudara, janganlah saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di dalam dirimu. Ya, janganlah kita heran, janganlah kita terkejut dengan sesuatu hal yang terjadi. Ya, seolah-olah ada sesuatu hal yang besar terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ya, di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua disebutkan di sana bahwa kita harus disebutkan sebab itu. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Jadi di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-3 ini menyebutkan bahwa kita harus melihat ini sebagai suatu kebahagiaan. Ya, pencobaan-pencobaan ini sebagai suatu kebahagiaan. Karena apa? Karena kelak semua ini akan menghasilkan ketekunan dan kita akan menjadi sempurna. Sama seperti Bapa di surga adalah sempurna adanya. Asalkan kita bertahan, kita sabar menghadapi akan tekanan, persoalan, penderitaan, kesesakan yang terjadi saat-saat ini. Kita harus mampu untuk menunjukkan kesabaran, ya. Makanya kan ada peribahasa saat ini ketika kita misalnya barusan menghadapi ujian atau kita kena musibah, orang akan selalu berkata bahwa sabar ya, apapun itu. Memang perkataan-perkataan seperti itu adalah perkataan-perkataan yang akan membuat kita sebagai korban ya akan semangat kembali, ya. Karena itu adalah perkataan firman Tuhan. Kesabaran ini adalah buah keempat
dari 9 buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, dan penguasaan diri buah yang terakhir atau buah yang ke-9. Jadi kesabaran ini adalah bagian dari buah-buah roh. Kenapa? Karena kita memang harus mampu mengeluarkan buah-buah itu sendiri. Ya, kita harus mampu. Ya, kita harus mampu untuk menunjukkan kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita harus memiliki kesabaran, yaitu penguasaan diri. Ya, penguasaan diri, kesabaran. Kita harus mampu mengeluarkan itu, buah-buah itu, agar kita berhasil dan beruntung, kata firman Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana bangsa Israel yang tidak sabar ketika mereka sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Ya, kita melihat bagaimana mereka bersungut-sungut dalam perjalanan. Sering macam-macam yang diminta. Sering mengeluh haus, sering mengeluh lapar, sering meminta makanan yang sedap, ya, seperti daging, sehingga Allah menurunkan, ya, begitu banyak daging burung puyuh. Mereka minta minum, maka Allah menyediakan air yang keluar dari batu, yang juga dapat yang juga berefek terhadap Musa, sehingga Allah memperingatkan Musa karena dengan emosi mengetuk atau menekan akan batu itu dengan perintah yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Itu semua karena ulah daripada bangsa Israel yang tidak sabar, ya, sehingga mereka menjadi korban. Mereka harus mati di padang gurun. Firman Tuhan katakan mayat mereka berhamparan di padang gurun, sehingga hanya 2 generasi, 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb, dan lainnya itu mati di padang gurun. Itu buah-buah daripada mereka yang tidak sabar. Akan tetapi pada saat ini tentu saja kita tidak demikian. Kita tetap selalu terus maju dengan penuh pengharapan. Kita terus melangkah dengan penuh kesabaran, penuh iman, ya. Kita berjalan dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Karena itulah yang Allah inginkan bagi saya dan saudara. Ya. Mengapa kita harus menguasai diri? Karena Tuhan Yesus juga sudah mengalami itu. Tuhan Yesus mencontohi bagaimana dia tetap selalu sabar, ya. Di dalam 1 Petrus pasal 2:23 disebutkan bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ya, tidak mengapa kita baca ayat itu, 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke 23, ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi ada banyak persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Bukan saja yang seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Persoalan-persoalan yang terjadi saat ini di negara kita, bahkan seluruh dunia, ya. Tetapi ada banyak juga permasalahan yang dapat membuat perasaan hati saya dan saudara menjadi kecewa, tersakiti karena ucapan orang, sikap orang yang tidak baik kepada kita, ya, dan juga lain-lainnya, sehingga membuat hati dan perasaan kita menjadi panas, menjadi kecewa, sehingga timbullah amarah di dalam hati saya dan saudara, timbullah satu dendam, timbullah satu akar pahit, timbullah kebencian. Akan tetapi kesemuanya itu firman Tuhan katakan kita harus menolak itu. Kita harus meletakkan kasih. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa 9 buah-buah roh ini harus kita keluarkan di dalam hati kita. Kita harus buktikan, kita harus implementasikan di dalam kehidupan keseharian saya dan saudara dimanapun kita pergi dan berada. Karena itu yang Allah inginkan.
Memang siapa yang tidak kecewa? Siapa yang tidak akan sakit hati ketika saya dan saudara dihina, difitnah, diolok, dicaci maki? Ya, siapa yang tidak kecewa? Siapa yang tidak akan sakit ketika kita tidak dianggap, ketika usaha kita tidak dihargai? Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Kita harus bersabar semuanya. Karena Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan bahwa ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ketika ada yang mengancam, ia tidak balik mengancam. Tetapi melainkan dia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi firman Tuhan katakan hak pembalasan adalah hakku. Ya, jadi kita harus menyerahkan semua persoalan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan ketidaknyamanan, kita harus terus bersabar dan kita berdoa agar supaya kita terlepas. Ya, kita mampu untuk menghadapi semuanya. Kita harus sabar. Kita meletakkan kesabaran, buah-buah roh di dalam Galatia 5:23, bahwa di sana ada kesabaran. Bahkan di buah terakhir ada penguasaan diri. Ya, karena Tuhan Yesus telah menunjukkan teladan itu bagi saya dan saudara. Bahkan pun bukan cuma kita yang mengalami demikian, melainkan semua orang juga mengalami hal demikian. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9, bahwa lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi artinya bukan kita sendiri aja yang mengalami penderitaan. Jadi jangan saudara beranggapan bahwa kok yang paling apes. Kenapa kok saya terus yang mengalami hinaan, fitnaan? Mengapa kok saya yang selalu dihadapkan penyakit? Penyakit saya sudah didoakan tapi kok tidak disembuh. Kenapa kok saya selalu rugi dalam setiap usaha? Kenapa kok saya selalu gagal? Kenapa saya selalu diremehkan oleh orang lain? Saya sudah setia beribadat, tapi kenapa hidup saya begini-begini terus? Jangan saudara, jangan berkata demikian. Kita harus tahu bahwa Allah memiliki rancangan yang indah bagi saudara. Allah punya maksud terhadap saudara. Ya, jangan kita mengeluh. Jangan kita mempersalahkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa kesengsaraan, penderitaan itu adalah bagian dari ujianmu. Tidak mengapa kalau kita lihat lagi di dalam Ibrani pasal yang Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat 2 sampai 5 kalau nggak salah itu ya. Disebutkan di sana bahwa Roma pasal 5 ayatnya yang ke-3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi inilah prosesnya. Ya, kita akan diproses, kita akan dibentuk oleh Tuhan sehingga kita menjadi sempurna. Ya, kita akan keluar sebagai emas yang murni, yang mahal, yang tak ternilai harganya. Ya, kita harus menerima itu. Kita harus pasrahkan semua itu pada Tuhan. Karena setiap penderitaan dan ujian bagi saya saudara itu adalah maksud. Ya, firman Tuhan juga berkata bahwa barang siapa yang tidak memikul salib, ya, dia tidak berlayak kepadaku. Barang siapa yang tidak mengikut aku dan tidak memikul salib, dia tidak berlayak. Jadi salib itu adalah merupakan satu kewajiban bagi saya dan saudara. Karena apa? Karena kita harus ikut mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Karena setiap kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk memperoleh suatu mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama Yesus Kristus di Yerusalem yang baru. Di sana suatu tempat, kata Wahyu pasal yang ke-22, 21 dan pasal 22. Ya, suatu tempat yang sangat indah. Ya, di sana tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Di sana hanyalah ada kesenangan selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus Kristus. Itulah tempat yang menjadi akhir perjuangan bagi saya dan saudara. Apabila saya dan saudara tetap setia saat ini, bertahan saat-saat ini,
walaupun kita digoncang, walaupun kita diseret, dihina, difitnah, perhadapkan dengan ancaman-ancaman, tetapi kita tetap harus percaya, kita harus bersabar, kita harus mampu menghadapi semuanya, ya. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-4 menyebutkan bahwa 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-17 bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi penderitaan saat ini, ya, tidak ada apa-apanya. Itu jauh lebih besar dari apa yang akan Tuhan berikan kelak bagi saya dan saudara. Lebih jelas juga di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18. Roma pasal 8 ayat yang ke-18 disebutkan bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada kita. Ya, jelas sekali bahwa penderitaan yang kita alami saat ini, ya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kelak dalam kehidupan saudara, yaitu suatu mahkota abadi, dan kita akan diam bersama-sama dengan Dia di surga yang kekal selama-lamanya. Itulah jaminan bagi saya dan saudara. Itulah yang Tuhan inginkan agar saya dan saudara memperoleh itu. Kita harus mencapai itu. Ya, kita lihat juga bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memiliki kesabaran. Mereka yang setia dan tekun dalam kesabaran. Kita melihat bagaimana Ayub, ya, Ayub yang ditekan, Ayub yang dihadapkan dengan penderitaan lahir batin. Dia harus kehilangan anak-anaknya, dia harus kehilangan harta semuanya, dia harus kehilangan kesehatannya, dia kehilangan istrinya yang meninggalkan dia. Akan tetapi apa? Akibat dari kesabaran Ayub, Ayub 42 ayat yang ke-7 sampai 17 saudara baca di rumah, ya. Bagaimana Allah mengembalikan semuanya dengan berlipat ganda. Dia peroleh itu. Itu akibat dari kesabaran. Itulah Ayub yang mempertahankan kesabaran dia. Walaupun dihina, difitnah, dia tetap sabar. Ya, penderitaan lahir batin yang dia derita. Kita juga lihat bagaimana Yusuf di dalam Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Bagaimana Yusuf juga menderita. Dan di dalam penderitaan itu Ayub mampu mengeluarkan kesabaran. Mampu untuk mempraktekkan kesabaran itu. Sehingga kita lihat bagaimana endingnya daripada seorang Yusuf. Dia menjadi perdana menteri di negara, di kerajaan Firaun di Mesir. Ya, dia menjadi orang kedua setelah Firaun. Bahkan Firaun berkata bahwa tidak ada satupun di seluruh Mesir ini yang bergerak tanpa sepengetahuan kamu. Jadi itulah hasil dari kesabaran. Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir. Dan juga kita lihat bagaimana Daud menjadi raja. Ya, dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5. Bagaimana kesabaran daripada Daud, ya. Pada saat dia dilantik jadi raja, dia tidak otomatis duduk sebagai raja, tetapi dia harus hidup di dalam penderitaan. Dia dikejar-kejar, ya. Dia diburu dimanapun dia diburu terus, ya. Baik oleh Saul, baik oleh anaknya sendiri. Penderitaan dia juga, ya. Sehingga kesabaran Daud maka membawa dia menjadi raja atas Israel. Ya, 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saudara bisa baca di rumah. Itulah mereka-mereka yang setia, itulah mereka-mereka yang sabar, ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, apapun itu kita harus mengucap syukur, ya. Karena apa? Karena disitulah kita akan memperoleh akan kesabaran itu. Ya. Dan juga kembali lagi bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, orang yang memiliki penguasaan diri melebihi seorang yang merebut kota. Ya, Roma 12 ayat 12 kembali saya ingatkan, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita tetap berdoa karena doa yang akan memberikan kita kemenangan dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus akan berikan kekuatan bagi saudara, sehingga saya imani, saya percaya bahwa saudara pasti akan memperoleh kemenangan.
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.